Korban ATR 42500, 9 kantong jenazah ditemukan, 2 berisi jenazah utuh. Total 9 kantong jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 telah dievakuasi dari kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari 9 kantong tersebut, 2 kantong berisi jenazah utuh. Sementara 7 kantong lainnya berisi bagian tubuh korban, body part. Seluruh temuan diperoleh selama operasi pencarian hingga Kamis, 22 Januari 2026. Total korban dalam kecelakaan pesawat tersebut berjumlah 10 orang. Hingga kini, 2 jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Keduanya yakni Florencia Lolita Wibisono alias Olen, pramugari pesawat ATR 42500, serta Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Jenazah Florencia dijemput kakaknya, Felix, bersama keluarga, sementara jenazah Deden dijemput langsung oleh sang istri, Vera. Kedua jenazah telah diberangkatkan ke Jakarta sejak Rabu, 21 Januari 2026. Jenazah korban ditemukan di lokasi yang berada sekitar 200 hingga 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Penemuan dilakukan secara bertahap di titik-titik berdekatan dengan kondisi medan yang terjal, berbatu, dan sulit dijangkau, sehingga proses evakuasi memerlukan kehati-hatian tinggi. Pada hari ke-6 pencarian, sebanyak 1078 personel gabungan diterjunkan. Operasi dimulai sejak pukul 7 WITA. Batas operasi SAR. Sesuai Peraturan Kepala Basarnas Nomor 2 Tahun 2025, Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, dilaksanakan selama 7 hari sejak misi dimulai. Ketentuan ini merupakan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Selama masa operasi, efektivitas pencarian terus dievaluasi melalui debriefing rutin. Jika peluang menemukan korban hidup masih dinilai tinggi, operasi SAR dapat diperpanjang hingga 7 hari tambahan. Basarnas juga menetapkan batas waktu reaksi, yakni setiap unit SAR wajib bergerak maksimal 25 menit setelah menerima informasi valid, guna meningkatkan peluang keselamatan korban. Jika seluruh tahapan pencarian telah dilaksanakan dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, operasi SAR dapat diakhiri secara resmi oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan operasi SAR ini mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK 15 Tahun 2016, serta Standar Operasional Prosedur, SOP, Operasi SAR Basarnas. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangunawoko, membenarkan bahwa batas waktu pencarian korban kecelakaan pesawat sesuai prosedur adalah 7 hari. Secara prosedural biasanya 7 hari. Namun bagi kami di TNI, pelaksanaannya tetap bergantung pada perintah pimpinan, ujar Bangunawoko di Postmortem Dokes Polda Sulsel. Ia menegaskan pihaknya tetap optimistis sisa korban dapat segera ditemukan, meskipun pencarian dihadapkan pada cuaca buruk dan medan ekstrim. Melihat korban yang sudah ditemukan, kami optimistis korban lainnya juga dapat ditemukan, sehingga tidak menyulitkan pencarian, katanya. Evakuasi lewat udara. Pada Kamis ini, 6 kantong jenazah direncanakan dievakuasi menggunakan helikopter untuk mempercepat pemindahan ke posko SAR. Kepala Basarnas RI, Muhammad Syafi'i, menyampaikan hingga hari ini telah ditemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia serta 9 kantong jenazah berisi bagian tubuh. Apakah 9 kantong ini mewakili 9 orang atau tidak? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh tim DVI setelah proses identifikasi selesai, jelas Syafi'i. Ia menambahkan, operasi SAR kini memasuki hari ke-7 dan dukungan operasi modifikasi cuaca sejak hari ke-5 sangat membantu kelancaran pencarian. Modifikasi cuaca mampu menurunkan sekitar 30% potensi cuaca buruk. Sejak pagi helikopter sudah bisa diterbangkan dan tim darat bergerak lebih optimal, ujarnya. Syafi'i menegaskan bahwa prioritas utama operasi SAR tetap pencarian korban. Selama masih ada korban yang belum ditemukan, itu menjadi fokus utama kami. Kami juga masih berharap adanya mukjizat, katanya. Basarnas terus mengerahkan personel dengan kualifikasi khusus sesuai medan berat di lokasi kejadian. Evakuasi dilakukan melalui jalur udara jika cuaca memungkinkan, atau jalur darat jika kondisi tidak mendukung. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat. Ini adalah musibah dan kesedihan bagi kita semua, pungkas Syafi'i. Kotak hitam ditemukan. Black box pesawat ATR 42500 resmi diserahkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT.
Serah terima dilakukan di kantor Basarnas Makassar, kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Januari 2026. Black box atau kotak hitam tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada hari kelima operasi pencarian, Rabu, 21 Januari 2026. Kepala Basarnas RI, Muhammad Syafi'i, memastikan perangkat yang ditemukan merupakan black box pesawat ATR 42500. Yang di hadapan saya ini adalah black box, ujar Syafi'i saat konferensi pers. Black box pesawat ATR 42500 berhasil dievakuasi. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT, yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu, 21 Januari 2026. Perangkat perekam penerbangan tersebut ditemukan masih menempel pada bagian ekor pesawat. Black box merupakan perangkat vital yang berfungsi merekam data penerbangan dan percakapan di kokpit. Data ini akan digunakan pihak berwenang untuk mengungkap kronologi serta penyebab kecelakaan. Penemuan black box menjadi langkah krusial dalam proses investigasi sekaligus mendukung kelanjutan operasi SAR di lokasi kejadian. Asisten Operasi Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Dodi Priyohadi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tim di lapangan setelah melalui medan berat dan penuh tantangan. Alhamdulillah kita bersyukur, pada pukul 11.00 WITA tim khusus berhasil menemukan black box di bagian ekor pesawat. Saat ini sudah dilepas dari dudukannya dan sedang dalam proses turun menuju posko, ujarnya di posko utama SAR gabungan, Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Ia menambahkan, proses evakuasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk tiba di posko utama. Menurut Dodi, posisi black box berada di dalam potongan ekor pesawat yang sebelumnya telah teridentifikasi secara visual. Namun, upaya menuju lokasi sempat tertunda karena kondisi medan ekstrim dan kontur berbahaya. Kemarin sudah teridentifikasi secara visual, tetapi belum bisa menuju lokasi. Medan penuh tantangan sehingga kami rapat dan membentuk tim khusus bersama Basarnas dan tim reaksi cepat, jelasnya. Dengan ditemukannya black box, tim investigasi akan segera melakukan analisis data penerbangan. Hasil rekaman akan menjadi kunci untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat ATR 42500. Black box adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi, umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan, flight data recorder, FDR, dan perekam suara kokpit, cockpit voice recorder, CVR, dalam pesawat terbang. Fungsi dari kotak hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dengan pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Control, ATC, serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan. Walaupun dinamakan kotak hitam tetapi sesungguhnya kotak tersebut tidak berwarna hitam tetapi berwarna jingga, oranye. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian jika pesawat itu mengalami kecelakaan. Penempatan kotak hitam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Umumnya terdapat 2 unit kotak hitam yang terdiri dari cockpit voice recorder, alat perekam suara di ruang kemudi pilot, dan flight data recorder, alat rekam data penerbangan. Pada abad ke-20, pabrik elektronik ini menggabungkan kedua alat ini yang kemudian populer sebagai nama Combi Box Recorder, yaitu kombinasi dari data dan suara. Kedua alat tersebut memiliki fungsi pemantauan dari ruang kemudi, tetapi data rekaman yang terletak pada recorder data tersebut umumnya diletakkan pada bagian ekor pesawat, yang merupakan bagian yang utuh ditemukan serta mudah terlepas dari struktur pesawat utama. Setelah banyaknya kejadian kecelakaan pesawat, maka ICAO mengeluarkan anjuran baru di mana perusahaan penerbangan wajib mengimplementasikan Aircraft Tracking System.